يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang obat hati yang sangat mujarrab. Hidup ini kalau asyik, nanti tiba-tiba, sudah waktunya mati. Umur 60, umur 70, itu kan waktunya meninggal dunia. Secara umum kan ada waktu meninggal dunia. Walaupun meninggal dunia, nggak nunggu waktu. Kapanpun manusia bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberi batasan waktu rata-rata. Usia umatku 60 sampai 70 tahun. Nah, bagaimana caranya hidup sampai 60-70 tahun itu enak, nyaman, dan asyik? Ya caranya dinikmati. Kalau dinikmati nanti hidupnya enak. Tentu orang akan ngomong, siapa sih yang gak mau menikmati hidup? Semua orang mau menikmati hidup, tapi nyatanya ada masalah. Nyatanya ada hambatan, nyatanya ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Nyatanya ada hal-hal yang mengganggu jalan saya dalam kehidupan, sehingga saya tidak merasakan nikmat dalam hidup. Nah, ikhwani rahimakumullah, kenapa seseorang bisa terperangkap oleh rasa nggak enak? Jawabannya sederhana, karena dia tidak mau merasakan yang enak. Selalu saya ungkapkan begini, gigi lubang, gigi pecah, gak nyaman kan? Makan gak enak, ya. Makan keripik sedikit aja tuh satu, masya Allah, nyungsep kemana itu? Nyarinya susah. Buat begini gak enak, begini gak enak, urusan mulut. Kalau saya berpikir tentang itu, maka lihat makanan yang ada di pojok sana, udah gak enak dari sekarang. Makan lagi, gigit lagi nanti. Jadi ini makanan belum masuk mulut, sudah saya pikir. Maka makanan itu belum nyentuh tubuh saya, udah nyentuh hati saya. Maka makanan itu belum saya pegang, udah merusak badan saya. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara apa itu? Gara-gara yang gak enak ini dipikir. Tapi coba kalau saya rubah pola pikir saya. Alhamdulillah, di sana ada makanan yang enak-enak. Ada makanan yang enak-enak. Di sini juga ada yang enak-enak. Di situ juga ada yang enak. Ini kalau nanti saya makan, saya akan cari posisi yang mana yang mudah untuk saya makan. Udah, tenang. Ada makanan enak. Saya nggak mikir lagi gigi saya, yang saya pikir makanan enak. Sehingga minimal dia tidak ganggu hati saya.
Ini cuma contoh kasar ya, contoh kasar. Artinya dalam hidup ini terlampau banyak yang enak untuk dilihat, tapi kenapa kita melihat yang tidak enak? Terlampau banyak yang bisa dinikmati, tapi kenapa pilih menikmati yang tidak bisa dinikmati? Nggak punya mobil seperti itu, nggak punya mobil seperti itu, nggak punya mobil seperti itu. Ini namanya menikmati yang tidak bisa dinikmati. Padahal ini lagi naik mobil. Seharusnya kan, alhamdulillah naik mobil, nggak jalan kaki. Alhamdulillah ya tidak kehujanan. Ini kan nikmat gitu. Nah, penyakit kebanyakan orang sekarang tidak bisa melihat nikmat. Yang dilihatnya nggak enak, makanya hati ini butuh diobati. Sakit nih, hati kita ini sakit. Dampaknya, masya Allah, macam-macam. Nah, kalau udah sakit, hatinya sakit, butuh obat. Nah, sekarang kita akan bahas apa obatnya. Obat hati. Kalau wajah berjerawat, pergi ke dokter biar nggak berjerawat. Tadi gigi sakit, pergi ke dokter biar nggak sakit. Nah, kalau hati sakit, cari dokter enggak? Bukan sakit jiwa, bukan loh ya. Hatinya sakit. Hati sakit itu bagaimana? Contohnya, berhadapan dengan yang maha indah tidak bisa merasakan keindahannya. Sakit itu. Saya duduk di sini, mohon maaf duduk di sini. Ini saya udah nggak betah, pengen cepat selesai ceramahnya, terus minum kopi di sana. Samping tempat wudhu itu. Itu samping tempat wudhu, ya tempat wudhu kan ya. Samping tempat wudhu ada kolam koi atau kolam apa itu? Kolam koi cakep itu. Suara gemericik airnya, nikmatnya luar biasa. Nah, kalau saya disuguhi keindahan seperti itu kok nggak bisa merasakan keindahan, berarti kan otak saya nggak beres. Sakit nih ya, saya sakit. Nah, ini belum sampai di sana aja saya sudah merasakan nikmat indah, berarti saya waras. Alhamdulillah, sehat saya. Ini baru keindahan kecil, kolam koi gemericik air. Nah, sementara Allah itu maha indah. Sholat itu kamu lagi berhadapan dengan yang maha indah. Saya lagi berhadapan dengan yang maha indah. Kita lagi berhadapan dengan yang maha indah. Kok sholat tidak bisa merasakan keindahan yang maha indah? Berarti sakit kita. Hati kita sakit. Pengen cepet-cepet selesai. Mana ada laki-laki duduk sama perempuan tercantik di dunia, pengen cepet-cepet pindah tempat duduk. Normalnya orang normal, jujur saja mas, iya udah jujur aja, jangan bingung sama yang di sana. Kalau kamu lagi ada meeting, kebetulan yang nemuin kamu ini kan orang kantor, pemirsa, saya lagi di kantor, bahasa kantor. Lagi meeting, ada utusan dari perusahaan lain pengen ketemu gitu. Ya, ketemunya biasanya ya enaknya di mall kan begitu ya. Di kafe ya. Sambil makan siang, bahas kan begitu. Duduk 3 orang, utusannya datang 1 perempuan cantik. Wajahnya cantik. Saya mau nanya, nyaman nggak? Jujur dulu. Nyaman nggak ya? Nyaman. Pengen cepat bubar atau nanti dulu? Tambah lagi menunya. Udah, bisnis nanti aja dulu, ngobrol dulu. Ini orang-orang waras semua, wajar. Kewajarannya orang, meskipun kita punya aturan syariat, ya pandangan ditundukkan. Ya, nanti kan dana dikit tunduk lagi. Akal-akalannya santri kan begitu ya. Beb, yang penting kan pandangan pertama yang nggak boleh. Udah saya pandang pertama, kedua, ketiga, ngawur kamu. Ya begitu ya, tundukkan pandanganmu. Nanti kalau kepaksa nggak sengaja lihat lagi ya tundukkan. Tapi kan ya itu bagian daripada keindahan yang susah ditolak oleh banyak nafsu umat manusia. Ya nafsu umat manusia. Gak pengen pisah. Nah ini sekarang sholat ngadep Allah Ta'ala yang maha indah. Kok pengen cepat bubar. Bahkan setelah bubar pengen cepat berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cus langsung pergi. Gak pengen ngobrol dulu sama Allahnya. Gak pengen zikir dulu nyebut-nyebut Allahnya. Gak pengen minta sama Allahnya. Pengen cepat pergi. Gak bisa merasakan nikmatnya duduk dan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Berarti hatinya sakit. Simple. Jadi cara ngukur hati sehat atau sakit itu begitu. Makanya jangan sok, hati saya bersih nanti dulu. Sholatmu bagaimana? Kalau sholatmu gak khusyuk itu berarti hatimu busuk.
Kalau sholatmu nggak khusyuk, berarti hatimu busuk. Kalau sholat kita nggak khusyuk, berarti hati kita busuk. Kotornya luar biasa. Butuh direparasi. Ya Allah kasih reparasi setahun sekali. Namanya puasa Ramadan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi puasanya itu pakai aturan yang ketat. Aturan yang ketat. Suruh jaga jarak dengan makanan. Ya, kalau Ramadan kan jaga jarak dengan makanan. Bahkan lockdown. Kalau Ramadan itu di lockdown. Kamu ya tidak usah kemana-mana. Nah, bagusnya di rumah saja. Memang begitu bagusnya. Sholat, ibadah, zikir. Sholat, ibadah, zikir. Seharusnya seperti itu. Nah, ikhwani rahimakumullah. Ramadan ini obat hati. Puasa, ibadah, itu obat hati. Tapi nunggunya setahun sekali. Itu namanya penyembuhan massal. Makanya begitu tiba hari raya namanya Idul Fitri. Kembali seperti pabrikannya. Jadi fitrah itu sesuai pabrikannya. Masih asli gitu. Kalau mobil ya sudah diturun mesinkan lagi oleh perusahaannya, dijadikan baru lagi, servis total gitu ya. Bukan cuma servis berkala, enggak, tapi servis total, turun mesin, tapi yang nurunin ahlinya, pakarnya, perusahaannya, dikembalikan seperti aslinya. Jalan dia seperti bayi, bersih hatinya, bersih. Kemudian dikasih servis berkala oleh Allah Ta'ala. Servis berkala itu namanya sholat 5 waktu. Kalau kita bahasanya ganti oli gitu kan ya. Nah ini servis berkala. Sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini obat hati. Ini obat hati. Kalau ternyata masih kena 5 waktu belum beres, Allah kasih servis berkala skala lebih besar lagi. Namanya sholat Jumat. Dikumpulkan dengan banyak orang di hari Jumat. Dikasih syarat. Diam semua, tidak boleh bicara. Dengarkan khotib. Diam itu proses untuk membersihkan hati. Karena diam dan mendengarkan. Jadi betul-betul pikirannya diam, hatinya diam. Nah ini banyak orang yang sudah mulutnya diam, pikirannya enggak diam. Mulutnya diam, hatinya enggak diam. Jadi hatinya berkelana kemana-mana, sama sekali enggak dengerin khutbah Jumat. Dalam mendengarkan khotib, walaupun obrolannya khotib ini biasa, Allah akan menyembuhkan kita. Ya Allah akan menyembuhkan kita itu. Ada rahasia, jadi rahasia Allah dalam sholat Jumat. Nah ini kalau diikuti terus nih proses-proses ini sebetulnya sembuh. Tapi ternyata yang terjadi, sholat kita juga belum sembuh, sholat Jumat juga belum sembuh, kasih Ramadan juga belum sembuh. Berarti harus minum vitamin tambahan. Ya harus mengkonsumsi obat tambahan. Lah apa itu obat tambahan yang efektif? Salah satu yang paling mujarab adalah bersolawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan solawat itu zikrullah dan zikir itu penghapus karat-karat yang ada dalam hati. Solawat itu adalah pembersih jiwa. Nah, bagaimana solawat bisa membersihkan jiwa? Bagaimana solawat ini jadi obat? Dan obat yang sangat mujarab, cepat, efektif, itu solawat. Bagaimana bisa? Saya akan kasih satu hadits Nabi SAW, maknanya, yang nanti bisa mengungkap solawat itu obat. Dikatakan dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, siapa yang berkumpul, kalau ada satu kelompok orang berkumpul, kemudian mereka berpisah, tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka pisah dengan aroma yang lebih busuk daripada bangkainya keledai. Wah, jadi orang yang duduk kemudian pergi, duduk, pergi, nggak ada solawatnya, aromanya lebih busuk daripada bangkai keledai. Sehingga kalau kita ambil mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, siapa yang duduknya itu bersolawat, maka dia akan pergi, tempat duduknya aromanya harum, dianya aromanya harum. Nah, keharuman itu letaknya sumbernya dari mana? Dari hatinya. Hatinya menjadi harum.
karena dia bersolawat. Nah, hati yang harum inilah hati yang sehat. Gigi itu kalau lagi sehat kan mulut aromanya enak. Kalau gigi itu banyak lubang, mulut aromanya nggak enak. Betul ya? Lambung kalau lagi bermasalah, giginya sehat, lambungnya bermasalah, aromanya enak nggak tuh? Nggak enak. Tapi kalau lambungnya ini sehat, aromanya akan sehat, enak. Betul ya? Hormon ini kalau sehat, ketiak aromanya tidak bermasalah. Tapi kalau hormonnya nggak sehat, berlebihan, ketiak aromanya Masya Allah. Kan seperti itu ya. Jadi aroma itu tolok ukur paling standar. Mau tahu orang ini sebetulnya ada masalah nggak di lambungnya, ada masalah nggak di giginya, aromanya secara fisik begitu. Kalau kita mau tahu hati kita ini sehat atau tidak, aroma hati kita bagaimana? Aromanya busuk atau aromanya harum? Nah, sementara kita nggak bisa mencium aroma karena hidung kita juga lagi tidak sehat. Kita nggak bisa mencium aroma dari tubuh kita sendiri, hati kita sendiri. Tapi betul itu ada aromanya. Orang-orang tertentu diberi Allah Ta'ala kemampuan untuk mencium aroma tersebut. Nabi SAW menyampaikan sabda tersebut kepada para sahabat. Buat apa Rasul menyampaikan sabda kalau yang diajak bicara nggak bisa? Sementara Rasul mengatakan kalau bicara sama orang sesuai tingkat pemahamannya. Rasul berbicara dengan para sahabat. Sahabat itu hidungnya beda dengan hidung kita, telinganya beda dengan telinga kita, pandangannya beda dengan pandangan kita. Dalam kitab yang sahih, kalau saya nggak salah ini juga termaktub di Sahih Bukhari juga, sahabat berkata, dahulu kami biasa mendengar suara makanan yang kami makan itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Sampaikan siapa duduk bangun gak sholawat, aromanya lebih busuk daripada bangkai kalau keledai. Nah kita yang di sini nggak bisa mencium. Gak apa aromanya, nggak bisa mencium. Akhirnya jadi nggak tertarik sama hadisnya. Karena hidung kita nggak tertarik sama hadisnya. Maka kita kembangkan pemahaman ini. Kita belum bisa mencium aromanya ya. Kita ambil sudut yang lain. Kita nggak akan bahas masalah aromanya. Tapi aroma busuk itu pertanda apa? Pertanda ada sesuatu yang rusak. Kalau sampai aromanya diibaratkan lebih busuk dari aroma keledai, berarti manusianya sudah menjadi bangkai. Manusianya udah jadi bangkai, dan bangkainya lebih busuk daripada bangkai keledai. Padahal masih hidup. Masih hidup sudah beraroma bangkai. Berarti rusaknya parah atau enggak parah ini? Parah. Jadi indikasinya itu, kalau sampai udah dia berat bersolawat, berat berzikir ketika duduk dan bangun, hatinya udah rusak luar biasa. Sehingga mari kita balik. Kalau begitu biar saya nggak rusak, kalau duduk bangun, saya zikir solawat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu lengkap, zikirnya dapat, solawatnya dapat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat, ya Rabbi salli ala Muhammad. Dapat, ya Rabbi manggil Allah Ta'ala, salli ala Muhammad. Solawat itu udah zikir sendiri. Ini kalau kita perbanyak yang namanya solawat, dari satu hadis itu saja, udah itu menjadi obat yang luar biasa. Sehingga kalau ulama mengatakan, kamu banyak bersolawat, hatimu akan jadi sehat, itu betul. Ya itu betul. Cuman betul ini bukan teori. Syariat itu bukan ilmu teori. Beda dengan pakar. Pakar-pakar ilmiah itu semua teori, bukan ilmu pasti, perlu diuji. Syariat ilmu pasti gak akan berubah. Sholatnya 5 waktu, gak ada sholat 3 waktu. Ya kecuali kalau kamu lagi musafir di jamak takdim atau jamak takhir, waktunya jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah itu kalau jadi musafir. Kalau nggak jadi musafir, kondisi tertentu ada yang diizinkan oleh syariat. Ada syarat dan ketentuan berlaku.
Tapi secara umum sholat dia 5 waktu, nggak mungkin jadi 4 waktu, nggak mungkin jadi 6 waktu, nggak mungkin jadi 7 waktu. Ilmunya pasti. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak akan berubah. Nah, ini dengan ilmu yang pasti, bukan teori. Ulama mengajarkan bahwasanya sholawat itu obat. Tapi ada syaratnya. Ilmu harus diamalkan. Misal begini, kalau mau sembuh, kamu minum obat itu. Saya mau sembuh, tapi obatnya nggak diminum. Kata dokter, sembuh enggak? Enggak. Makanya ketika orang nanya, apa benar Beb, sholawat itu obat hati? Jawabannya, ya bersolawatlah. Gak usah dibahas pakai kebanyakan dalil A sampai Z, hadisnya begini, ayatnya begini, gak usah banyak-banyak. Satu cukup, setelah itu praktekkan. Mulailah kamu bersolawat terus. Cek nanti hati kamu. Bagaimana saya tahu hati saya jadi lebih baik? Simpel. Dulu biasanya kalau ada orang nagih utang, hatiku mau bagaimana? Ketakutan, Beb. Sekarang, alhamdulillah nyantai, tenang. Dulu kamu lihat orang-orang nagih gimana? Takut. Sekarang nyantai itu, Beb. Kok bisa ya, Beb? Nah itu. Kamu aja bingung kok bisa. Jawabannya adalah karena kamu udah berobat. Obatnya udah kamu telan. Kamu udah ikuti itu petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesai, hatimu jadi baik. Karena hati manusia itu sangat kuat. Hati manusia sangat kuat. Tapi kenapa sekarang hati ini jadi lemahnya luar biasa? Hanya gara-gara mencintai seorang pria, mencintai seorang wanita, pilih mati. Jadi bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Satu kebahagiaan dari pagi sampai sore bahagia, pulang ke rumah, istri cuma nanya, uangnya mana? Hilang semua kebahagiaan. Mana uangnya? Kamu janji mau belikan saya ini, mana? Kok belum dibelikan sampai sekarang? Itu kebahagiaan dari pagi sampai sore hilang hanya dengan satu kalimat. Ini kan hatinya berubahnya luar biasa. Kenapa nih hati kok jadi selemah ini? Selemah ini. Sebetulnya kan nyantai saja. Belum ada, kan selesai ya. Selesai. Paham maksud saya? Jadi istrinya marah-marah, kok belum ada gimana? Udah janji bla 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 bla. Jawab lagi, belum ada, doakan. Selesai. Senyum, selesai. Kok hatinya sekarang begini ya? Mulai naik istrinya, marahnya. Kamu udah gak peduli sama saya ya? Saya marah, saya maki, saya ini. Jawabanmu santai saja. Nah, terus maunya gimana? Maunya saya suruh nangis. Yaudah, bentar, aku acting nangis dulu ya. Nyantai. Itu nanti istrinya yang bingung lama-lama. Ini suamiku kok sekarang nyantai betul ya. 5 hari kemudian suaminya pulang dari kerja ngomong, nih yang kamu minta nih, alhamdulillah sudah ada nih. Nih lebihannya buat beli 5 lagi. Mulai istrinya ikut berubah. Oh ternyata aku kalau teriak-teriak gak ada manfaatnya ya. Gak ngaruh buat suamiku. Jadinya aku capek karena aku teriakin dia gak capek. Apa yang buat hatinya ini kok jadi kuat? Hatinya jadi kuat, bukan gak peduli, peduli. Tapi hatinya itu gak hati sinetron. Bukan hati drama Korea. Bukan hati film India. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Ini kan hati ngeri ini. Hatinya hati yang kuat. Al-Quran itu diturunkan ke hati. Kalau diturunkan ke gunung, gunungnya jebol. Tapi diturunkan ke hati Nabi Muhammad SAW. Dipindahkan dari hati Rasul ke hatinya orang-orang yang beriman. Kuat ini hati. Nah kenapa hati rentan sakit berarti? Nah obatnya apa? Obatnya bukan teori. Obatnya praktek. Makanya dibuat sama para ulama. Yuk duduk baca sholawat. Karena dikasih teori cuma teori praktek. Duduk tiba-tiba dikasih rebana. Ya Nabi salam alaika. Minimal kalau mulutnya belum mau ikut, telinganya udah dengar. Nah, sholawatnya masuk. Gak mau lewat mulut, lewat hidung, ya, lewat telinga, masuk semua. Hidungnya dengar selewat, telinganya dengar, matanya, tubuhnya. Dia mulai heran. Ya kok rasanya ringan hati saya ya.
Tadi saya datang tuh beban saya banyak. Ini saya cuma diem kok. Rasanya ringan. Karena obatnya mulai bekerja. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Stres, depresi, dan emosi kerap dialami seseorang. Mereka berharap bahwa hidup penuh dengan keindahan. Hidup selalu bisa menyuguhkan berbagai kenikmatan. Misal, harapan memiliki harta berlimpah. Namun kenyataannya harapan tersebut tidak tercapai. Muncullah stres, bahkan sampai depresi. Emosi kerap tidak terkontrol. Naudzubillah min dzalik. Hal ini terjadi karena satu hal, menuruti hawa nafsu, mengikuti pikiran egois kita. Kita tidak bisa mensyukuri dan menikmati banyaknya nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Kenapa bisa begitu? Karena hati kita sakit. Adakah obat mujarab untuk hati yang sakit? Tentu ada, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak zikir, sholawat ala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ngeyel dan belum percaya? Langsung praktek dan buktikan. Perbanyak salawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan rasakanlah apa yang akan terjadi pada kehidupan kita. Ini bukan teori, ini ilmu pasti. Semoga kita dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit hati. Semoga oleh Allah Ta'ala kita diberikan keistiqomahan dalam ibadah, berzikir, bersolawat, sehingga dijauhkan dari segala penyakit-penyakit hati. Dan semoga dipanjangkan umur dalam taat, mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Ta'ala. Dan semoga mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.